Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Nuridayanti Rahman, yang merupakan mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM yaitu 190 32 11 00 86. Nah, di sini saya akan mempresentasikan cara dan juga hasil output untuk estimasi fungsi produk Stochastic Frontier 4.1. So, ikuti terus keseruannya. Untuk selanjutnya, ketika kita mau mengolah data di software Frontier 4.1, hal yang perlu kita ketahui atau yang dibutuhkan yaitu data. Nah, data karena saya sudah punya dan saya akan menjelaskan mengenai variabel analisis yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, untuk variabel dependennya atau variabel Y-nya yaitu hasil produksi, dan untuk variabel independennya terdiri dari 5 variabel. Yang pertama yaitu ada variabel luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan yang terakhir yaitu pupuk kandang. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui step by step untuk cara pengolahan data di Frontier 4.1. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberitahukan langkah demi langkahnya untuk melakukan pengolahan data di Frontier 4.1. Nah, langkah yang paling pertama yaitu kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini hal apa saja sih yang harus kita persiapkan? Tentunya kalian harus memiliki data yang akan kita olah di Frontier 4.1 ini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa kolom yang mulai dari responden. Nah, biasanya di responden ini terdiri dari nama yang responden untuk menjawab akan hal itu. Nah, di sini untuk nama responden kita ubah menjadi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di data ini juga yang akan digunakan terdapat jenis data. Jenis data di sini selama 1 tahun, di mana jenis data ini merupakan cross section sehingga memiliki kode angka 1. Jika memang nanti jenis datanya berbeda, maka untuk kodenya juga akan berbeda. Dan di sini juga sudah ada beberapa variabel yang dependen, yaitu merupakan jumlah produksi. Dan untuk yang independen terdiri dari 5 variabel, mulai dari luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan juga pupuk kandang. Untuk selanjutnya, data responden dan jenis data kita akan copy pada kolom Excel yang ada di pinggirnya. Kemudian data tersebut, data variabel dependen dan independen akan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus ya. Kita akan drag semuanya dari sini hingga ke pinggir dan hingga yang paling terakhir di responden ke 60. Kita copy paste dan kita bisa taruh, kita dragnya semua ya teman-teman ya, supaya memudahkan ketika kita mau melakukan log natural. Copy paste. Oke, kita taruh di sampingnya saja supaya tidak banyak-banyak file. Dan di sini caranya kita hapus, kita ketik sama dengan dan ketik huruf LN, buka kurung, klik angka yang akan kita LN-kan, log naturalkan, tutup kurung di Excel, di enter, mohon maaf, kemudian kita drag ke pinggir. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan drag ke bawah. Nah, sip. Sudah berganti semuanya di log natural. Nah, selanjutnya kita buka Excel baru dan copy hasil data yang sudah di log naturalkan tadi. Oke, kita copy ya. Nah, kita udah copy semuanya, Ctrl C. Nah, setelah itu kita buka file Excel yang baru. Setelah itu kita copy paste, klik OK. Nah, karena di sini masih belum beraturan ya terkait angka di belakang komanya, maka kita seragamkan dengan cara memanfaatkan tools yang ada di Microsoft Excel ini. Kita hitung dan untuk yang di belakang koma berjumlah 6. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sip. Karena udah dalam bentuk log natural dan udah tersusun 6 digit di belakang koma, maka untuk selanjutnya yaitu save as data dalam folder Frontier dengan menggunakan extension MS-DOS. Nah, kita save as. Oke, masih loading, sabar. Nah, save as type-nya kita pilih yang text MS-DOS. Yang ini ya. Kemudian terkait namanya terserah teman-teman mau diberi nama apa saja gitu ya. Nah, kemudian ini di save as dalam kita pilih file yang ada di situ epp, kemudian kita klik di sini. Klik di sini. Oke, kita save as. Oke. Yes. Kita X dan save. Kita menuju ke file. Nah, di sini kita akan masuk di Frontier ini ya. Kemudian di sini data tadi yang epp1 kita rename. Yang tadinya masih txt, kita ubah menjadi DTA, epp1.dta. Gak usah panjang-panjang untuk memberikan nama di data tersebut karena lebih mempermudahkan kita dalam melakukan pengolahan data nantinya. Yes, setelah itu langkah ke-6 kita buka aplikasi Frontier-nya ya, dan kita masukkan coding untuk mengolah datanya. Kita masuk di Frontier 4.1 ini. Oke, kita besarkan terlebih dahulu. Nah, apabila ada pertanyaan, do you wish to type instruction at the terminal? Nah, kita ketik T, ketik kecil ya. Setelah itu enter. Kemudian kita komponen klik 1, angka 1. Kemudian enter the name of your data file. Nah, tadi nama kita kan sudah ketahuan tuh, epp1.dta. Makanya tadi namanya jangan terlalu panjang supaya memudahkan kita untuk memasukkan datanya. Kemudian selanjutnya enter a name for an output file. Kalian inginnya memberi nama apa? epp.out. Ini menunjukkan hasilnya ya, epp1.out. Nah, setelah itu sudah sama, kita enter kembali, kita klik 1. Setelah itu kita klik Y. Setelah itu kita menunjukkan how many cross section in the data, itu banyaknya 60. Kemudian time periodenya tadi 1 karena ini cross section, dan untuk selanjutnya yaitu how many observation, ini ditanyakan total in the data. Itu 60 sama. Kemudian how many regression, variabelnya berapa yang independen, itu tadi 5. Kemudian selanjutnya kita pencet Y. Yes, habis itu kita pencet N dan Oke. Sudah keluar outputnya. Nah, kita bisa membukanya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan bentuk ataupun output yang telah kita olah dari data responden tadi sebanyak 60 orang. Nah, untuk tahap terakhir, cari data outputnya tadi sudah ketemu, dan hal itu pun pasti keluar ketika kita sudah melakukan step by step-nya dengan benar. Nah, di situ sudah keluar yaitu ada nilai LR testnya. Oke, kita cek ke atas. Ada nilai LR testnya, kemudian yang menunjukkan apakah data tersebut layak dikatakan sebagai data yang dapat diolah menggunakan Frontier atau tidaknya. Kemudian ada nilai gamma, ada pengaruh tiap variabel terhadap output seperti beta 1, beta 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada nilai technical efficiency, estimate. Ini estimate
the final estimate R. Dan masih banyak lagi output-output yang di bawahnya. Koefisien matrik, technical efficiency estimate. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemaparan ataupun interpretasi dari output yang sudah kita olah menggunakan Frontier 4.1. Semoga teman-teman bisa menyaksikan dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat dari adanya video ini. Langkah-langkah step by step melakukan pengolahan data di Frontier 4.1. Selanjutnya yaitu interpretasi. Pertama yaitu nilai R test of the one side error dengan hipotesis bahwa H0 tidak ada kasus inefisiensi dan H1 ada kasus inefisiensi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dapat diketahui bahwa nilai LR sebesar 6,311 lebih besar dibandingkan dengan 5,138. Nah, nilai dari kode Palm, sehingga H0 ditolak, artinya tidak ada kasus inefisiensi. Yang kedua yaitu nilai gamma. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai gamma pada T hitung yaitu sebesar 17,197 lebih besar dari T tabel yaitu 2,00 dengan alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa 0,949% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya yaitu 99,051% disebabkan oleh risiko. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pengaruh dari setiap variabel terhadap outputnya. Pada beta 1 atau X1 dapat diketahui bahwa nilai terhitung yaitu sebesar 4,691 lebih besar dari T tabel yaitu 2,00 dengan alfa 0,05. Artinya variabel luas lahan atau X1 ini berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Nantinya apabila X1 ataupun variabel luas lahan ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi tersebut akan meningkat sebesar 0,792%. Selanjutnya pada beta 2 atau X2 dapat diketahui bahwa nilai T hitungnya yaitu sebesar 2,787 lebih besar dari T tabel yaitu 2,00 dengan alfa yang sama 0,05. Artinya variabel benih atau X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Nantinya apabila X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat yaitu sebesar 0,279%. Next, yaitu pada beta 3 atau X3 dapat diketahui bahwa nilai T hitung yaitu sebesar 1,084 lebih kecil dibandingkan T tabel 2,00 dengan alfa 5%. Artinya variabel tenaga kerja atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Yang keempat yaitu pada beta 4 atau X4 dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar negatif 3,956 lebih kecil dibandingkan T tabel yaitu 2,00. Artinya variabel pupuk atau X4 berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Apabila X4 atau pupuk ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat yaitu sebesar 0,178%. Dan yang terakhir yaitu pada beta 5 atau X5 dapat diketahui bahwa nilai T hitung yaitu sebesar 0,443 lebih kecil dari T tabel dengan alfa 5%. Artinya, variabel pupuk kandang atau X5 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Yang keempat, yaitu nilai technical efficiency estimate petani. Petani yang diambil yaitu petani 3 dapat diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis petani 3 yaitu sebesar 0,965 lebih besar dari 0,8. Artinya petani 3 dapat dikatakan efisiensi secara teknis. Selanjutnya yang dipilih yaitu petani 27. Dapat diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis dari petani 27 yaitu sebesar 0,552 lebih kecil dari 0,8. Artinya petani 27 ini dikatakan tidak efisiensi secara teknis.
Dan selanjutnya yang diambil yaitu petani 53. Dapat diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis dari petani 53 yaitu sebesar 0,872, lebih besar dari 0,8. Artinya petani 53 dikatakan efisiensi secara teknis. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengenai mean efisiensi. Dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi yang dicapai oleh para petani yaitu sebesar 0,852, lebih besar dari 0,8, artinya rata-rata petani dikatakan efisiensi secara teknis.